Jangan sampai tidur kita tidak zikir. Kayak kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau ada seorang hamba Allah ketika dia mau tidur, dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian setelah itu dia duduk di tepian pembaringannya sambil membaca Al-Fatihah 1 kali, lalu dia membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ya, mengikuti anjuran Rasul dalam sebuah hadis, sambil dia tiupkan di tangannya lalu diusapkan ke tubuhnya 3 kali itu, dalam riwayat hadis, itu hadis yang sahih. Kemudian setelah itu kata Imam Al-Ghazali, kemudian orang itu dia membaca salawat ala Nabi, dia membaca ayat kursi 1 kali, kemudian setelah itu dia rebahkan tubuhnya, tidur. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, insya Allah ketika dia tertidur, ruhnya itu ketika pergi saat dia tidur, ruhnya itu bergabung dengan al-muqarrabin, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia mimpi nanti, mimpinya yang bagus-bagus. Kenapa? Karena dia mengawali tidurnya dengan zikrullah. Dia wudu dengan wudu yang sempurna, dia baca Fatihah, kemudian dia baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu dia baca ayat kursi 1 kali, dia baca salawat ala Nabi, kemudian dia rebahkan tubuhnya, dia tidur, dia memulai dengan sesuatu yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang baik dalam tidurnya. Ada nggak yang tidur mimpi dikejar ular? Bangun, wah mau dapat jodoh. Wah, aki-aki umur 80, mimpi dikejar ular, mau dapat jodoh, bininya masih ada di sampingnya. Dia kejar ular, kejar harimau, jin, setan ya, yang ganggu tidurnya. Bisa aja nggak doa, habis dari mana-mana, nongkrong di warung kopi, duduk cerita ini dan itu, bicara bisnis ini itu, ngomong jual beli bintang di langit, bahasnya sampai bintang di langit mau dibeli, proyek bintang di langit. Pulang nggak wudu, nggak zikrullah, langsung tidur. Bisa aja mimpinya macam-macam. Ya. Makanya kata Nabi di sini, siapa yang terbaring dan dalam pembaringannya itu la yazkurullah fihi kanat alaihi minallahi tiratun, maka dia akan mendapatkan kerugian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian ba'dal maghrib Masjid Fatimah Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dan DKM masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, dan mengawali majlis kita yang mulia sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk keberkahan dan kebaikan hidup kita, dan Allah limpahkan karunia, rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk orang tua kita, guru-guru kita, anak keturunan kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Dan kita khususkan bagi yang telah mewakafkan masjid yang mulia ini, yaitu atas nama almarhumah Fatimah Fadl Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Baiklah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kita pekan yang lalu tentang zikrullah, masih berlanjut sampai pertemuan kita malam hari ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan telah kita bahas secara bersama-sama, bahwasannya tujuan dari zikir adalah mensucikan jiwa, membersihkan hati, serta membangun nurani. Dan berzikir merupakan pokok pangkal amal-amal saleh. Maka barang siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi taufik untuk melakukan zikir, baik secara khafi, baik secara suara pelan, atau dengan menggunakan hatinya, bil qalbi, dalam hatinya, ataupun zikir yang dipadukan dengan irama nafas, sehingga tak satu pun hembusan nafas yang ia keluarkan tanpa memiliki nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berzikir secara jali, ya, atau berzikir dengan suara keras dan lantang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk berzikir pada setiap kondisi dan setiap keadaan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang karakter orang-orang mukmin sejati itu adalah allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah jiwa-jiwa yang senantiasa mengingat Allah tanpa henti, baik dalam keadaan berdiri, ataupun dalam keadaan duduk, atau bahkan dalam keadaan ia berbaring sekalipun. Berarti, dalam keadaan apa saja, setiap hamba Allah yang beriman senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berdirinya, dalam duduknya, bahkan saat ia rebahan sekalipun. Dan Allah katakan berikutnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang berzikir itu tentu adalah orang-orang yang senantiasa bertafakkur, orang yang senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu. Makanya kenapa dalam firman Allah yang lain Allah katakan wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah dia Allah di waktu pagi dan di waktu petang, karena waktu pagi dan petang itu adalah fenomena alam yang maha dahsyat, ketika dari gelap berganti terang dan terang berganti gelap, dan itu adalah salah satu bukti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berzikir, Allah katakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Senantiasa mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Aduhai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tak menciptakan ini semua untuk sesuatu yang sia-sia. Artinya yang Allah ciptakan di alam raya ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya bisa dimanfaatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, wa qina azabannar. Dan kami meminta kepada Engkau ya Allah, faqina azabannar, agar Engkau menjaga kami, melindungi kami dari azab api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saking pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang mukmin, sehingga di dalam Al-Quran kita menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setidaknya ada 50 ayat yang berbicara tentang zikir.
Begitu pula dalam hadis-hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan zikir bukan sekedar dilakukan lewat lisan, tetapi zikir juga dilakukan lewat pikiran, lewat perasaan, dan juga lewat perbuatan. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, "Qul," katakanlah, "may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah." Katakanlah, siapakah yang menyelamatkan kalian dari bencana yang ada di daratan maupun di lautan? Tad'unahu tadarruan wa khufyatan, yang kalian semuanya berdoa kepadanya dengan penuh kerendahan, dengan suara yang lembut, dengan suara yang halus, dengan suara yang lirih. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Waktu itu kalian katakan, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami dari bencana ini, kami akan jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ya. Berarti jangan sampai kita hanya ingat Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sulit. Ketika ada bencana di lautan atau di daratan, baru berteriak memanggil Allah Subhanahu wa taala. Zikir tentu mendatangkan keberuntungan. Di mana dalam Al-Quran Allah katakan dalam surat Al-Jumu'ah itu, di akhir ayat yang ke-10, Allah katakan, "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah sebuah hadis datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'al islami qad kathurat aliyya." Ini kan namanya orang gurun pasir. Biasanya orang-orang Arab gurun pasir itu biasanya kalau datang ke Nabi itu, kalau bicara suka nggak ada adab. Tapi Nabi memaklumi. Kadang juga ada di antara mereka kalau panggil Nabi, panggil nama doang biasanya. Ya. Tapi Nabi faham, karena memang karakter mereka namanya hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Kemudian secara adab memang mereka kurang. Ini dia datang ke Nabi, dia bilang, "Wahai Rasul, ini syariat Islam udah terlalu banyak." Sahabat-sahabat setia Nabi yang ada di sekitar Nabi, nggak mungkin ngomong begitu. Ini dia datang dengan enaknya dia mengatakan, "Wahai Rasul, sesungguhnya syariat Islam itu udah terlalu banyak bagi saya." Ya, ini itu suruh perintah ini, sholat, ada puasanya, macam-macam aturannya. Ya. Kemudian dia bilang sama Nabi, "Fa'anbi'ni minha bi syai'in atashabbasu bihi." Wahai Nabi, kabarkan kepada aku tentang sesuatu amalan yang dengannya aku dapat berlaku dengan konsisten, yang membuat saya jadi mantap. Dia tanya sama Nabi. Apa kata Rasul? Qal, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Selama lisanmu itu senantiasa basah dengan untayan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, hendaklah kau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia minta amalan yang membuat dia teguh. Dia bilang, semua saya jalanin ini, yang syariat Islam yang Allah perintahkan melalui engkau, saya kerjain. Nah, di antara yang banyak ini, kata orang Arab Badui ini, di antara yang banyak ini, mana yang saya harus pegang teguh? Saya lakukan puasa, sholat, hukum-hukum Islam yang harus dijalankan, saya jalankan. Mana yang harus saya pegang teguh? Kata Nabi, selama lisanmu itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan
agar ketika kita sedang duduk atau berada dalam satu majelis, hendaknya senantiasa juga berzikir. Atau jangan sampai duduknya kita itu sia-sia, tidak memiliki nilai. Sekarang kita lagi hadir kajian, itu bagian daripada zikir, karena dalam kajian ini kita membahas firman Allah, membahas hadis-hadis Nabi, ya, membahas tentang apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kita mengkaji tentang pendapat-pendapat para ulama dan lain sebagainya. Sedang zikir, sedang ingat aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yazkurillah." Siapa saja yang duduk di salah satu tempat, kemudian lalu dia saat duduk di tempat tersebut tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, lam yazkurillah fih, dalam majlis tersebut dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, kanat alaihi minallahi tiratun. Maka orang yang sedang duduk di majlis tersebut dan tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan kerugian yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittaja'a mudja'an, barang siapa yang sedang terbaring di satu tempat pembaringan tersebut, la yazkurullah fihi, kemudian saat dia terbaring pun dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam keadaan baring ingat Allah. Jangan sampai tidur kita tidak zikir. Kayak kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau ada seorang hamba Allah ketika dia mau tidur, dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian setelah itu dia duduk di tepian pembaringannya sambil membaca Al-Fatihah 1 kali, lalu dia membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ya, mengikuti anjuran Rasul dalam sebuah hadis, sambil dia tiupkan di tangannya lalu diusapkan ke tubuhnya 3 kali itu, dalam riwayat hadis, itu hadis yang sahih. Kemudian setelah itu kata Imam Al-Ghazali, kemudian orang itu dia membaca salawat ala Nabi, dia membaca ayat kursi 1 kali, kemudian setelah itu dia rebahkan tubuhnya, tidur. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, insya Allah ketika dia tertidur, ruhnya itu ketika pergi saat dia tidur, ruhnya itu bergabung dengan al-muqarrabin, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia mimpi nanti, mimpinya yang bagus-bagus. Kenapa? Karena dia mengawali tidurnya dengan zikrullah. Dia wudu dengan wudu yang sempurna, dia baca Fatihah, kemudian dia baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu dia baca ayat kursi 1 kali, dia baca salawat ala Nabi, kemudian dia rebahkan tubuhnya, dia tidur, dia memulai dengan sesuatu yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang baik dalam tidurnya. Ada nggak yang tidur mimpi dikejar ular, terus bangun, wah mau dapat jodoh, wah aki-aki umur 80, mimpi dikejar ular, mau dapat jodoh, bininya masih ada di sampingnya. Dia kejar ular, kejar harimau, jin, setan yang ganggu tidurnya. Bisa aja nggak doa, habis dari mana-mana, nongkrong di warung kopi, duduk cerita ini dan itu, bicara bisnis ini itu, ngomong jual beli bintang di langit. Bahasnya sampai bintang di langit mau dibeli, proyek bintang di langit. Pulang nggak wudu, nggak zikrullah, langsung tidur. Bisa aja mimpinya macam-macam. Ya. Makanya kata Nabi di sini, siapa yang terbaring dan dalam pembaringannya itu la yazkurullah fihi, kanat alaihi minallahi tiratun, maka dia akan mendapatkan kerugian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma jalasa qaumun majlisan, apabila suatu kaum lagi rame-rame duduk dalam salah satu majlis, lam yazkirillah, ya, lam yazkurullah, dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam majlis tersebut. Kayak apa itu? Tempat acara-acara musik. Ingat Allah nggak tuh? Ingat Allah. Apabila satu kaum lagi kumpul-kumpul nggak ingat Allah Subhanahu wa taala, walam yusallu ala nabiyihim,
dan mereka tidak bersalawat kepada nabi mereka, illa kana alaihim tiratun, melainkan majlis yang seperti itu, yang tidak berzikir, yang tidak bersalawat ala nabi, maka mereka akan mendapatkan kerugian. Fa in syaa, kata Nabi ini, fa in syaa azabahum, jika Allah menginginkan, Allah akan turunkan azab pada majlis tersebut. Wa in syaa ghafara lahum, dan jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Maka banyak majlis-majlis yang tidak ada zikrullah, tidak ada salawat, yang masih dibiarin, itu Allah sedang maafin. Tapi tidak menutup kemungkinan ada masa Allah turunkan azab. Pernah dengar kisah kejadian yang sedang pesta-pesta di tepian pantai, tiba-tiba datang ombak besar, hantam, habis semuanya. Ya, insya azabahum, jika Allah kehendaki, Allah azab. Wa insya afa'anhum, jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan bagi hamba-hamba Allah yang lalai dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, hamba-hambanya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya, bahkan dalam keadaan apa saja, bahkan dalam keadaan mencari nafkah sekalipun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu menggabungkan antara usaha mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai masuk dalam pasar saja, masuk dalam pasar jemaah sekalian, itu dituntun sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man dakhala suq, siapa saja yang masuk ke dalam pasar, masuk ke dalam mall, masuk di tempat-tempat perniagaan, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu dia berucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ya. Bagi dia Allah itu kekuasaan, kerajaan, dan bagi Allah itu segala macam bentuk pujian. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dan dia Allah maha hidup dan tak pernah mati. Biyadihil khair, di genggamannya itu segala macam nilai kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Masuk pasar bacanya itu. Kataballahu lahu alfa hasanah, maka Allah akan catatkan bagi dia 1 juta kebaikan. Ya. Ceritanya nih, kita masuk pasar, ingat ini. Ingatnya diskon. Ya. Ingatnya mana tempat jualan yang paling murah. Nabi suruh kita ingat Allah, baca ini. Kalau baca, Allah catat bagi dia 1 juta kebaikan. Wa maha anhu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapus baginya 1 juta keburukan, alfa sayyi'ah. 1 juta keburukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'a lahu alfi darajah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat baginya alfi darajah. Allah angkat baginya 1 juta derajat. Jadi bayangkan, masuk pasar, berniaga, ya, dengan zikir, ada pahalanya. Ada pahalanya. Masuk pasar, pulang dari pasar, dosanya dihapus, keburukannya dihapus 1 juta, derajatnya diangkat 1 juta. Itu kebaikan yang diberikan oleh Allah buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi mengingatkan kepada kita, yaqulullah ta'ala. Ini hadisnya hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini, kata Allah, sebagaimana sangkaan hambaku padaku. Wa ana ma'ahu idza zakarani, dan aku Allah senantiasa selalu bersamanya jika dia, hambaku itu, tidak pernah melepaskan ingatannya kepada aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in zakarani fi nafsihi,
Jika dia ingat aku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, kata Allah, maka aku Allah akan selalu ingat dia dalam diriku. Dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika dia ingat aku dalam keramaian, dia sedang duduk-duduk ramai, gabung sama banyak orang, hiruk pikuk dunia, dia tetap ingat aku. Cobaan kita itu kan ketika kita sedang berada dalam hiruk pikuk dunia, kita tetap ingat Allah atau tidak? Kalau dia ingat Allah, kata Allah, kalau dia ingat aku dalam keramaian tersebut, dia tetap ingat aku Allah Subhanahu wa taala, maka aku Allah akan ingat diri hambaku itu fi mala'in khairin minhum, di tengah-tengah keramaian yang jauh lebih baik. Tentu kan Allah ingat kita di mana? Di tengah-tengah keramaian para malaikat-malaikat. Allah akan ingat dan Allah akan katakan kepada malaikat-malaikat itu, hambaku si fulan bin fulan. Dia sedang ingat aku, sekarang aku ingat dia, kata Allah Subhanahu. Innallaha ta'ala, hadis surat Abu Hurairah juga dikatakan, Innallaha ta'ala malaikah yatufuna turaqas sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki, ada segerombolan malaikat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah tugaskan yatufuna turaqas sama, yang Allah tugaskan untuk melakukan patroli di langit bumi ini. Yatufuna fit turuq. Tugasnya apa? Yaltamisuna ahla dzikr. Malaikat-malaikat yang Allah tugaskan secara khusus itu melakukan patroli di langit bumi ini, mencari rombongan ahli zikir. Fa in wajadu qauman yadhkurunallah, jika rombongan malaikat tersebut menjumpai ada satu kaum sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanadau, maka dia akan panggil teman-temannya yang lain. Kemudian setelah itu mereka berhenti di tempat suatu kaum yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fayafunhum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu mereka rentangkan sayap-sayap mereka ke atas langit dunia. Di setiap tempat majlis zikir yang sedang berzikir dengan sungguh-sungguh, atau satu kelompok atau satu golongan yang sedang berzikir, itu malaikat langsung turun dan langsung membentangkan sayap mereka sampai ke langit dunia. Wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut. Wa huwa a'lamu, katanya, tapi Allah tahu kan? Allah kalau tanya bukan Allah nggak tahu. Allah tanya berarti ada yang bakal Allah berikan. Semua dalam bentuk pertanyaan Allah, berarti nanti setelah itu ada hal yang sangat spesial yang bakal dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaqulu ibadi, Allah bilang sama malaikat-malaikat tersebut, itu hamba-hambaku itu apa yang mereka sedang ucapkan itu. Yaqulun, para malaikat itu akan berkata kepada Allah, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, itu hamba-hambamu itu mereka sedang mengagungkan Engkau. Mereka sedang mensucikan Engkau. Mereka sedang wa yahmadunaka wa yukabbirunaka, mereka sedang mensucikan Engkau, mereka sedang mengagungkan Engkau, mereka sedang memuji-muji Engkau, dan mereka sedang memuliakan Engkau. Yumajjidunaka. Laporan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, hal ra'auni, apakah hamba-hambaku itu mereka lihat aku? Ada yang lihat Allah? Enggak ada. Kita melihat kebesaran Allah. Kita melihat keagungan Allah. Kita melihat karunia-karunia Allah. Kita melihat ayat-ayat Allah. Itu yang kita lihat. Maka ketika Allah tanya sama malaikat, itu mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada aku itu, apakah mereka lihat aku? Apa kata para malaikat? Fayaqulun, la wallahi ma ra'auk. Ya Allah, demi Engkau yang maha agung itu, mereka tidak melihat Engkau. Fayaqul, lalu Allah berkata kepada para malaikat tersebut, fa kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka lihat aku? Kalau mereka lihat aku, bisa lihat aku, kata Allah. Lalu kata malaikat, yaqulun law ra'auka, kalau mereka bisa lihat Engkau ya Allah, kanu ashaddalaka ibadatan,
Mereka pasti akan menjadi hamba-Mu yang jauh lebih sungguh-sungguh lagi beribadah padamu. Wa ashadda laka tamhidan, menjadi hamba-Mu yang lebih serius lagi memuji Engkau. Wa aktsara laka tasbihan, jadi hamba-Mu yang paling banyak bertasbih pada Engkau. Fayaqul famadza yas'aluni. Lalu Allah tanya lagi. Sekarang yang kedua pertanyaan. Mereka sedang minta apa dari aku? Lalu yaqulun, para malaikat ramai-ramai berucap, yas'alunakal jannah, mereka sedang minta surga darimu ya Allah. Kita mintanya apa hari-hari? Mintanya surga kan utamanya. Puncak harapan kita apa? Surga. Keinginan kita apa? Surga. Makanya Nabi bersabda, wa intas alil jannah fas'alil firdausil a'la. Kalau kau mau minta surga, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Minta jangan tanggung-tanggung, jangan doa sama Allah. Ya Allah, kasih saya surga. Gak apa-apa di emperannya aja deh kalau nggak sampai masuk. Gak ada riwayat emperan surga, nggak ada. Antum kalau minta sama Allah, optimis. Nanti mau Allah kasih yang mana, tinggal kita terima aja. Tapi kita harus optimis minta sama Allah. Dan Nabi ajarkan begitu. Wa intas alil jannah fas'alil firdausil a'la. Kalau kau mau minta surga firdaus yang tinggi itu. Setidak-tidaknya kalau nggak dapat firdaus, masih turun level, masih surga juga. Turun lagi, masih surga juga. Ya. Nah, Allah tanya sama malaikat, mereka minta apa itu? Kata para malaikat, yas'alunakal jannah. Ahli maksiat saya kalau ditanya, pengen surga? Pengen. Pengen dia. Walaupun dia ahli maksiat. Dosanya banyak ditanya. Mau masuk mana? Surga apa neraka? Nggak mau dia di neraka. Maunya surga. Nah, yang lagi berzikir, apalagi pasti mintanya surga. Terus Allah katakan, wa hal ra'auha, apakah mereka sudah lihat itu surga? Ada yang sudah lihat? Ada yang mau lihat? Sekarang? Meninggal? Lihatlah, meninggal. Karena dalam hadis Nabi itu dikatakan, innal mu'mina idza ihtadara, orang mukmin itu ketika ihtidar. Ihtidar itu artinya ketika sakratul maut mendatangi dirinya itu, ja'ahu al-bashir, itu turun rombongan malaikat pembawa berita gembira. Bima yarji'u ilai, tentang tempat yang bakal dia kembali. Jadi dia bakal di mana nanti di hari akhir, di surga atau di neraka, itu film pendeknya itu keluar di saat sakratul maut. Persekian detik dia sudah lihat tempat dia bakal tempat. Ya. Trailernya, antum nonton film tahun 2026, trailernya kapan? Ya. Cuplikannya kapan? Trailernya. Munculnya kapan? Munculnya biasanya 6 bulan sebelumnya kan? Iya. Cuplikannya itu munculin. Nah itu orang dalam keadaan sakratul maut, dia lihat. Ja'ahu al-bashir, turun malaikat al-bashir, pembawa berita-berita gembira, bima yarji'u ilai, tentang tempat yang bakal dia kembali. Makanya senyum dia, senang dia. Orang pada nangis, dia malah pengen cepat. Kenapa? Wah, udah nyaman ini. Nanti di alam barzah diputarin tiap pagi sama sore hari. Tiap pagi sama sore diputarin. Film romantis tuh. Kalau mau nonton film romantis senang nggak? Senang. Diputarin terus tuh tentang taman-taman. Lihat terus tiap hari, pagi sore diputarin terus, lihatin. Tapi kalau ammal fajira awil kafira, adapun orang yang pelaku dosa yang tidak bertobat atau orang kafir, ja'ahu an-nazir, datang kepadanya nazir, malaikat yang membawa berita buruk. Datang turun malaikat dengan wajah yang hitam, menyeramkan, menakutkan. Ya. Kemudian mengabarkan kepadanya bima yarji'u ilaih, tentang tempat yang akan dia tempati. Sehingga dia ketakutan, dia nggak mau cepat-cepat mati. Dia malah histeris teriak, ketakutan. Nah, Allah bilang sama malaikat ini, mereka sudah lihat belum itu surga? Kata para malaikat, la wallahi ya Rabb. Mereka belum lihat itu surga tersebut. Allah katakan lagi, fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka lihat itu surga? Yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan.
Ya Allah, kalau seumpamanya mereka engkau perlihatkan surga, maka mereka akan menjadi hamba-Mu yang begitu sangat ingin akan surga tersebut. Wa asyadda laha talaban, dan akan lebih serius minta akan surga tersebut. Wa a'zama fiha raghbatan, dan menjadi orang yang begitu besar cinta pada surga tersebut. Kapan itu? Ketika sakratul. Makanya Nabi katakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Allah pun tak suka berjumpa dengannya. Siapa yang suka berjumpa dengan Allah? Orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang mengukir ketaatan, kesalehan, kepatuhan, kebaikan, membangun hubungan cinta yang begitu baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu dia makhluk ciptaan Allah. Ada kewajiban-kewajiban harus dia jalankan, dia menjalankan dengan sungguh-sungguh penuh dengan keikhlasan. Maka ketika berada pada titik akhir kehidupannya, dia ahabballahu liqa'ahu. Dia suka untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahli maksiat, banyak durhakanya, tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah, membangkang, melawan, tidak ikut aturan Allah, banyak kemusyrikan yang dikerjakan. Kariha liqa Allah, dia akan menjadi orang yang tak suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karihallahu liqa'ahu, Allah pun tak ingin juga berjumpa dengannya. Kemudian pertanyaan ketiga, Allah tanya sama malaikat, fa mimma yata'awwazun, itu hamba-hambaku mereka minta untuk dilindungi dari apa? Kata para malaikat, yata'awwazuna minan nar, mereka minta kepada engkau agar dilindungi dari api neraka. Allah katakan lagi, wa hal ra'auha, apakah mereka sudah lihat itu neraka? Kata para malaikat, mereka belum lihat. La wallahi ma ra'auha, mereka belum lihat itu neraka. Allah katakan, kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka lihat itu neraka? Yaqulun law ra'auha kanu ashadda minha firaran. Kalau mereka engkau lihatkan neraka sebentar saja, mereka akan menjadi hamba-Mu yang kuat berlari menghindari neraka tersebut. Wa ashadda laha makhafatan, dan menjadi orang yang sangat-sangat takut akan neraka tersebut. Lalu Allah katakan, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Allah bilang sama malaikat, kalian aku perintahkan untuk menjadi saksi, bersaksilah kalian bahwasanya aku Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi orang yang sedang duduk di majlis zikir, yang dalam majlis zikirnya itu mereka isi dengan tasbih, tahmid, takbir, ta'zim, tahlil dan lain sebagainya, kemudian permintaannya surga, berharap dijauhkan dari api neraka, itu malaikat-malaikat Allah itu nanti ketika ada orang-orang tersebut sudah selesai keluar dari majlis zikir itu, Allah bilang, kalian jadi saksi ya, wahai para malaikat-malaikatku, aku Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Antum keluar dari masjid ini, selesai isya, rontok dosanya. Berdasarkan riwayat hadis ini dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, ketika Allah sudah mengatakan begitu, tiba-tiba ada satu malaikat. Dalam riwayat hadis ini kata Nabi, yaqul malakun minal malaikah, berkata satu malaikat dari malaikat yang banyak yang berada di sekitar majlis zikir itu. Ya, bahasa Arab malaikat itu jumlahnya lebih dari 3 ke atas ya. 3 ke atas itu malaikah. Kalau malak satu malaikat, malakun malaikat. Kita kalau bahasa Indonesia kita bilang malaikat. Malaikat jamak, malaikat. Bahasa Arab malaikat itu sudah jamak. Malaikah jamak. Satu malaikat malak, 2 malaikat malakani, 2 malaikat. Malaikat di atas 3 sampai ribuan sampai jutaan itu malaikat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucaplah salah satu malaikat itu, yaqulu malakun minal malaikah. Dia bilang sama Allah, agak sedikit protes dia. Dia bilang fihim fulan laisa minhum. Ya Allah, ada yang duduk di situ dalam rombongan itu, ada fulan, tetapi laisa minhum, dia tidak jadi bagian daripada orang sedang tasbih. Yang lain sedang tasbih, dia main handphone. Yang lain sedang berzikir, dia tiduran, kecapean, nyandar di tiang. Ya. Kata malaikat, ini ada satu. Kalau yang lain-lain bolehlah. Ini ada satu yang begitu tuh. Gimana tuh ya Allah?
Agak sedikit protes tuh malaikat bilang sama Allah. Tapi lihat baiknya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Kata malaikat apa? Inna ma ja'a li hajatin. Dia datang ke masjid li hajah. Ada datang ke majlis zikir, ada hajat lain. Ya, kan ada orang datang ke majlis zikir apa? Buka lapak. Ke majlis zikir buka lapak. Datang ke majlis zikir nyari wifi, ada? Nah, kata malaikat ada yang begitu dia. Ja'a li hajah, datangnya hanya untuk hajat urusan duniawi dia. Apa kata Allah? Baik banget Allah ini. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ini hadis muttafaqun alaih. Ya. Humul julasa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua adalah teman duduk. Mereka semua teman duduk dan tidak ada sengsara. Tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan bagi yang bermajlis bersama mereka. Jadi, yang duduk gabung di majlis zikir, even waktu itu dia tidak zikir, tapi dia berada dalam tengah-tengah majlis zikir, dia dapat percikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dalam bentuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatnya Allah. Rahmat itu apa? Cinta kasih. Kasih sayang. Nanti kita bahas tentang cinta ya. Wah, kalau kita bicara tentang cinta itu. Ya. Allah tuh suruh kita memulai sesuatu dengan cinta dan memandang dengan cinta. Sering dengar ada namanya Ainur Rahmah. Apa itu Ainur Rahmah? Pandangan dengan kasih sayang dan cinta. Antum kalau memandang sesuatu, apa saja di hadapan antum dengan pandangan Ainur Rahmah, maka tidak bakal ada keributan. Tidak bakal ada permusuhan, tidak bakal ada perselisihan. Sekarang perselisihan yang banyak terjadi di alam raya ini kenapa? Karena ketika kita memandang di sekitar kita tidak dengan Ainur Rahmah. Kita bilang kita mau berzikir kepada Allah, kita bangun cinta sama Allah. Sebelum kita bangun cinta sama Allah, kita cinta sama diri kita. Bagaimana kita mau cinta Allah kalau kita nggak cinta sama diri kita? Maka mulailah sesuatu dengan mencintai dirimu, baru kau bisa cinta orang lain. Kita mau cinta Allah, kita cinta diri kita ini. Pasti kita akan cinta Allah. Kenapa? Karena kita produknya Allah. Kalau kita sudah cinta sama diri kita, kita akan paham kita ini siapa. Dari mana, untuk apa kita diciptakan, apa yang harus kita kerjakan. Kita renungi itu semua, maka benih cinta itu tumbuh. Dan bakal kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ukurannya apa? Antum tidak pernah berhenti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena pecinta itu tidak pernah berhenti mengingat Tuhannya. Bukankah setiap pecinta akan mengingat kekasihnya sampai kapanpun? Nah, sekarang yang kita bangun ini cintanya sama Allah. Dan bukti cinta kepada Allah apa? Ingat. Dalam bentuk apa? Menyebutnya. Dengan berbagai macam bentuk kalimat penyebutan. Tasbih, tahmid, takbir, takzim. Ini belum selesai nih. Zikirnya belum selesai ini. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sengaja dibikin bersambung kayak sinetron biar antum penasaran ya, biar datang lagi. Kalau nggak bikin bersambung, anggap sudah the end, sudah selesai. Padahal kita sama Allah tidak pernah the end, sama Allah tidak pernah the end, tidak pernah habis kita sama Allah, terus sama Allah, terus ya. Di dunia, di alam barzakh, di mahsyar ya, di mizan, di sirat, bahkan sampai dalam surga pun tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.